Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, mahasiswa mata kuliah logika dan pemikiran kritis. Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan berpikir kritis. Sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip dasar berlogika dan berpikir kritis. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk menerapkan bagaimana prinsip-prinsip itu kita terapkan khususnya dalam bagaimana kita melaksanakan atau berproses dalam mengerjakan proyek yang dikerjakan bersama-sama dalam kelompok. Sedikit saya mengulang tentang apa itu berpikir kritis, maka kalau dalam pertemuan sebelumnya, berpikir kritis adalah proses mengambil simpulan atau keputusan yang cermat dan berhati-hati. Berpikir, berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan berpendapat dengan argumentasi. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi subjektivitas kita dan upaya untuk tidak mempengaruhi pengambilan keputusan kita secara emosional. Berpikir kritis juga bisa diartikan sebagai upaya kita dalam menalar, mempertimbangkan, tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja, namun juga mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan topik atau tema yang akan kita kerjakan atau kita putuskan. Dalam proyek yang sudah ditentukan dalam mata kuliah kolaborasi keilmuan, kelompok diminta untuk menyusun suatu desain penyelesaian masalah atas suatu masalah. Nah, kelompok bisa memulai untuk menentukan tema yang akan dikerjakan sebagai suatu topik dalam konteks permasalahan yang terjadi di kampus A, kampus B, atau kampus C, dengan target mahasiswa, dosen, maupun karyawan. Suatu tema masalah biasanya kita angkat sebagai suatu masalah karena pertama, bahwa ada kejadian atau peristiwa yang seharusnya tidak terjadi menurut perspektif kita. Kedua, ada kenyataan yang berjarak atau berbeda dari apa yang seharusnya kita harapkan. Oleh karena itulah maka tema masalah yang harus diangkat harus kita landasi dengan argumentasi, fakta, dan data yang cukup untuk meyakinkan bahwa masalah yang kita angkat memang seharusnya kita pecahkan. Ketika kita memiliki tema yang akan kita kerjakan, maka selain melakukan diskusi, maka kelompok harus melakukan kajian pustaka. Bisa dilakukan secara daring melalui database-database kajian pustaka, maupun bisa dikerjakan secara offline dengan memanfaatkan sumber-sumber bacaan dari perpustakaan yang kita punya, baik itu perpustakaan pusat maupun perpustakaan yang ada di fakultas atau departemen. Secara ringkas dengan demikian, maka tema persoalan proyek yang dapat dipilih oleh kelompok bisa diartikan adalah suatu persoalan yang perlu diselesaikan, misalkan fenomena kegiatan kebiasaan membuang sampah, perilaku menjaga jarak dalam situasi pandemi, dan lain sebagainya. Dapat juga menjadi persoalan karena hal itu seharusnya tidak terjadi, seperti perilaku menunda pengumpulan tugas pada mahasiswa atau belum adanya petunjuk arah yang memudahkan tamu atau warga kampus ketika memasuki lingkungan kampus. Tema yang kita angkat itu adalah tema yang kemudian kita coba susun desain penyelesaian masalahnya
sebagai proyek kelompok. Setelah data dan kajian pustaka kita lakukan, kelompok juga penting untuk menentukan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi masalah yang kita angkat. Karena bisa jadi masalah yang kita angkat itu memiliki faktor-faktor yang banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan dari sekian faktor yang mungkin kelompok perlu mendiskusikan satu faktor yang dianggap oleh kelompok paling relevan dan paling bisa dikerjakan dalam konteks proyek kelompok di mata kuliah dasar bersama ini. Nah, dari penentuan faktor-faktor itu kemudian semua proses diskusi mulai mengangkat tema, kemudian pengumpulan data, diskusi tentang fakta-fakta terkait sampai kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Proses itu kemudian perlu kita tuliskan dalam satu proposal kegiatan desain penyelesaian masalah yang menjadi landasan awal bagi kelompok untuk melakukan praktek penyelesaian masalah ini. Proposal dapat ditulis dengan panduan yang sudah ada di masing-masing fakultas. Bisa dipilih salah satu model yang disepakati oleh kelompok. Karena secara umum, prinsip panduan penulisan akademis yang kita punya, misalkan panduan penulisan skripsi atau tugas akhir, itu antar fakultas relatif sama meskipun menggunakan gaya penulisan atau format penulisan yang sedikit berbeda. Tapi secara umum strukturnya sama. Proposal dapat ditulis dengan format pendahuluan. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka dan lampiran. Bab 1 merupakan pendahuluan, umumnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan desain penyelesaian masalah, dan manfaat desain penyelesaian masalah. Bab 2 berisi tentang kajian pustaka, kajian tentang permasalahan yang diangkat, faktor-faktor yang mempengaruhi penjelasan permasalahan dalam konteks di kampus, desain penyelesaian masalah, alasan-alasan yang melandasi pemilihan desain penyelesaian masalah tersebut, dan jika dianggap penting, maka perlu dilengkapi dengan gambar atau grafis skema konseptual bagaimana desain penyelesaian masalah dianggap mengatasi persoalan yang kita angkat. Bab 3 adalah metode pelaksanaan kegiatan. Di bab ini kita menjelaskan mengapa kita menyusun desain pelaksanaan kegiatan yang kita anggap dapat menyelesaikan satu masalah. Yang ke bab 4 merupakan laporan dari pelaksanaan kegiatan dan analisis tentang pelaksanaan penyelesaian masalah. Di situ kemudian kita bisa membahas dan memanfaatkan kajian pustaka yang relevan, yang juga memiliki tema yang mirip dengan tema yang kita angkat. Di bab 5 kemudian kita menuliskan simpulan dan saran. Daftar pustaka adalah sumber-sumber yang kita susun, yang kita jadikan acuan. Nah, lampiran jika dibutuhkan, mungkin misalkan tentang data-data yang kita punya bisa kita tampilkan kalau dalam bentuk kuantitatif maupun lampiran dokumentasi bisa. Saya kira secara umum format penulisan proposal dan format laporan proyek dalam konteks mata kuliah logika dan berpikir kritis adalah seperti itu. Isi dari mata kuliah pada pertemuan kita kali ini, pada tatap muka ke-7 ini, juga sudah tersedia dalam bentuk PowerPoint yang bisa dipelajari juga secara mandiri oleh mahasiswa.
Mudah-mudahan penjelasan pada tatap muka ke-7 ini memberi pemahaman pada kelompok dalam mengerjakan proyek mata kuliah dasar bersama yang akan diselesaikan hingga minggu di masa yang datang. Mudah-mudahan upaya penyelesaian proyek tersebut dapat berjalan lancar dan sukses sampai akhir masa perkuliahan dasar bersama kita semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.